Baik, ini adalah materi yang akan kita bahas em, tentang iradiasi, gitu ya. Ya, proses iradiasi itu adalah salah satu bentuk eh, pengawetan pangan, gitu ya, yang modern dan saya rasa cukup aman, gitu ya, asal kita masih mengikuti kaidah-kaidahnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan supaya kita semakin tahu apa itu iradiasi, gitu ya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, ini adalah iradiasi makanan. Ini adalah proses di mana makanan ya seperti misalnya buah-buahan, sayur, kemudian rempah-rempah dan daging itu dipaparkan radiasi gitu ya, dipaparkan radiasi pengion. Nah, tujuannya ini untuk menghancurkan mikroorganisme seperti bakteri, virus, serangga gitu ya, yang mungkin ada di eh, makanan gitu. Nah, ini adalah salah satu perlakuan fisik ya yang terjadi yang terdiri dari ya kita mengekspos makanan yang telah dikemas ya, baik bisa bisa dalam bentuk sudah dikemas ataupun sebelum dikemas secara total begitu ya, dalam jumlah banyak gitu pada sinar elektromagnetik secara langsung gitu. Nah, radiasi sinar ketika dibuat untuk membombardir material yang mau diradiasi ini, nah ini mereka dapat melepaskan elektron dari atom atau molekul yang menyebabkan ionisasi gitu. Nah, untuk alasan ini adalah sering disebut iradiasi pengion ya, ionizing irradiation ya. Nah, iradiasi pangan ini merupakan salah satu bentuk pengawetan pangan yang memperpanjang umur simpan ya. Kemudian bisa juga meningkatkan keamanan mikrobiologis dan mengurangi penggunaan bahan kimia dan aditif gitu ya. Kemudian selanjutnya ini adalah sejarahnya gitu ya, sejarah dari iradiasi. Yang pertama itu ya tahun 1905 ini apa ya, era iradiasi ini dimulai gitu ya. Mulai ditemukan yang tadinya kita menggunakan metode untuk pengawetan pangan itu cukup konvensional ya, seperti drying, kemudian fermentasi, kemudian penggaraman maupun pengasapan itu adalah apa metode-metode yang eh, tua gitu ya, metode lama yang sekarang itu mungkin sudah apa tetap digunakan tetapi sudah ada modifikasinya gitu. Nah, kemudian ada lagi yang memang metode yang lebih baru yaitu freezing, kemudian pengalengan, kemudian pendinginan ya, kemudian ada penambahan preservatif ya, maupun penggunaan pestisida pada buah dan sayur gitu ya. Kemudian pada tahun 1980 ini makanan diiradiasi hingga 10 kilogram ya, KGY ini bacanya kilogram ya, ini dianggap aman dan sehat gitu ya. Kemudian di tahun 2001 gitu ya, iradiasi ini ternyata berguna gitu untuk digunakan menghilangkan kemungkinan jejak apa ya, virus antraks ya pada waktu itu yang tren itu kan di sapi ya kalau nggak salah. Kemudian pada tahun 1984 sampai 2009 ini FDA ya, FDA ini adalah Food and Drugs apa ya, Association atau Administration ya saya lupa. Ini menyetujui
gitu ya, Food and Drugs Administration, sorry. Ini menyetujui penggunaan iradiasi dalam berbagai makanan gitu. Nah, kemudian iradiasi ini mencegah keracunan makanan dengan cara membunuh bakteri patogen ya, misalnya seperti E. coli ya, ini pada daging sapi, kemudian Campylobacter, kemudian ada Salmonella, ini pada unggas ya, kemudian ada Clostridium perfringens, ini juga cukup berbahaya gitu ya. Kemudian iradiasi juga bisa mengendalikan kutu, serangga, dan parasit ya. Kemudian bisa juga mengurangi pembusukan dengan menghancurkan jamur, bakteri, dan ragi gitu ya. Kemudian fungsi lainnya juga dia bisa meningkatkan umur simpan dengan memperlambat pematangan buah dan sayur dan menghambat tumbuhnya tunas gitu. Jadi proses tunas, proses perkecambahan ini dihambat oleh iradiasi ini. Nah, iradiasi ini menyebabkan kematian mikroba dengan menghambat sintesis DNA-nya atau dengan mekanisme lain yaitu inaktivasi mikroba dengan merubah sel membrannya, sel membran dari mikroba tersebut, kemudian bisa juga dengan mekanisme denaturasi enzim ya, kemudian merubah struktur RNA dan ini pada akhirnya akan merubah semua ini ya, RNA maupun DNA gitu ya, sehingga si bakteri kemudian jamur itu sudah tidak bisa tumbuh lagi gitu ya. Nah, jadi ini fungsi radiasi itu adalah ya tadi ya mengurangi kutu serangga gitu. Ini bisa diaplikasikan pada biji-bijian, rempah-rempah, buah-buahan, dan sayuran. Kemudian menghambat tumbuh tunas dan umbi. Ini juga bisa karena untuk makanan yang sudah tumbuh tunas itu biasanya kandungan gizinya juga sudah tidak bagus gitu ya, karena kemungkinan dengan tumbuhnya tunas itu ada beberapa senyawa yang terbentuk yang mungkin saja itu berbahaya, dan umbi ya, biasanya umbi ya yang tumbuh tunas gitu ya. Nah, itu kenapa nutrisinya sudah tidak bagus lagi, karena dia digunakan dirinya sendiri untuk menumbuhkan tunas gitu ya. Nah, kemudian iradiasi juga bisa memperlambat pematangan buah, kemudian menonaktifkan parasit pada daging dan ikan ya. Kemudian bisa juga menghilangkan mikroba pembusuk buah maupun sayuran, yang akhirnya bisa memperpanjang umur simpan gitu ya, baik unggas, daging, ikan, kerang, buah dan sayur gitu ya. Kemudian bisa juga merupakan upaya dekontaminasi unggas dan daging, dan juga upaya mensterilkan makanan dan pakan gitu ya. Nah, di sini itu memang iradiasi itu seperti ada ya plus dan minusnya gitu ya. Jadi iradiasi ini bisa meningkatkan jumlah radikal bebas ya dalam makanan dan menurunkan vitamin antioksidan yang justru bisa menetralkan radikal bebas tersebut gitu. Jadi yang perlu dipertimbangkan itu adalah hal ini gitu ya. Makanya bagaimanapun juga kita sebagai ya manusia gitu ya yang mengkonsumsi makanan itu memang harus bijak mengkonsumsi makanan gitu ya.
tidak semua makanan yang diawetkan ataupun makanan yang olahan itu yang kita konsumsi. Kita juga butuh makanan yang the real food gitu ya. Kalau orang-orang sekarang bilang itu real food gitu. Jadi makanan yang memang masih fresh, masih segar gitu, tanpa diawetkan gitu ya. Nah, kemudian, jadi inilah makanan yang dapat diawetkan secara iradiasi, itu ada gandum, kentang, tepung, rempah, ya, teh, sayur, buah, ya, serta daging, gitu. Nah, di sini ada prinsip iradiasi, jadi energi yang digunakan dalam teknologi iradiasi ini makanan disebut sebagai pengion penyenaran. Gitu. Nah, radiasi pengion terjadi ketika satu atau lebih elektron ini dilepaskan dari sebuah atom. Nah, elektron yang mengorbit pada tingkat energi minimum atau keadaan dasar dapat dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi menjadi tereksitasi secara elektronik. Jadi, jika cukup energi dipindahkan ke elektron orbital, elektron yang tereksitasi dapat dikeluarkan dari atom, ya, atau ya prosesnya itu adalah ionisasi, gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa pembanding gitu ya. Bukan pembanding sih, cuman detail dari radiasi gitu ya. Metode dari radiasinya ada e-beam ya, ini untuk penetrasi yang dangkal ya. Kemudian ada gamma ya. Ini untuk penyinaran penetrasi yang lebih dalam. Jadi semua bertindak melalui mekanisme yang serupa gitu. Nah, untuk sumber radiasinya radionuklida atau bahan radioaktif yang mematikan sinar gamma pengion itu ada kobalt 60 ya. Ini berkekuatan 1,33 mega elektron volt ya. Atau kita juga bisa menggunakan cesium 137 ini berkekuatan 662 kilo elektron volt. Nah, kemudian sumber mesin radiasi pengion itu ada akselerator, generator gitu ya. Nah, ini untuk teknisnya gitu ya. Oke, selanjutnya untuk ionisasi radiasi ada dalam bentuk gelombang gitu ya. Panjang gelombang yang lebih pendek itu membawa energi yang lebih besar. Ini seperti yang mungkin kalau masih ingat yang saya jelaskan pada materi analisa instrumen ya, bagian yang radiasi ya, spektro itu memanfaatkan energi radiasi, itu saya jelaskan detail gitu ya. Jadi bisa dibuka lagi, mungkin bisa dibuka di video saya yang membahas tentang sinar radiasi ya, di analisa instrumen itu ada. Nah, penjelasan panjang gelombang yang lebih pendek itu membawa energi yang lebih besar gitu ya. Nah, pada spektrum elektron itu memang energi radiasi seperti kayak sinar gamma, sinar X dan sebagainya itu dia memang panjang gelombangnya itu pendek ya, pendek sekali. Nah, ternyata dia bisa membawa energi yang lebih besar gitu. Makanya walaupun mungkin sinarnya itu tidak bisa kita lihat gitu ya, tapi energi yang
bawah itu besar dan bisa menyebabkan gangguan metabolisme internal sel oleh penghancuran bahan kimia obligasi. Gitu. Oke, tingkat energi yang terkait dari sinar ini terlalu rendah ya untuk menjadi nilai praktisnya, dan membuat mereka memperoleh energi yang dibutuhkan karena elektron tidak dapat menembus terlalu jauh ke dalam makanan dibandingkan dengan radiasi gamma atau sinar X, gitu ya. Nah, jadi sejak elektron ini tidak bisa menembus gitu ya, menembus lebih jauh pada makanan gitu ya, dibandingkan dengan radiasi gamma atau sinar X gitu ya. Nah, mereka bisa digunakan untuk treatment pada kemasan yang lebih tipis ya, kemasan lebih tipis. Jadi ini memang ada dua metode ya, direct sama indirect gitu. Ya. Baik, untuk selanjutnya, nah ini bisa kita lihat tentang electromagnetic spectrum, gitu ya. Ini ada cosmic rays, gamma rays, dan sebagainya, ya. Ini hampir sama seperti penjelasan saya yang ada di analisa instrumen, gitu ya. Radio waves ini mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang ya dibandingkan dengan yang cosmic rays, gamma rays, gitu ya. Ini lebih pendek sehingga membawa energi yang lebih besar, gitu. Nah, ini dimana yang lebih panjang atau ya lebih longer ya ini ya tetap bisa membawa energi tetapi tidak sebesar energi yang dibawa oleh ultraviolet, terus radiasi sinar X ya, sinar gamma dan sebagainya yang mungkin tidak terasa tetapi bisa menembus dan bisa memutasi sel gitu ya. Makanya ini area kita ya, visible rays ini bisa kita lihat ya. Nah, makanya pada beberapa hari lalu itu kan ada peringatan gitu ya, sinar ultraviolet gitu ya, radiasi ultraviolet, sehingga kita bisa berjaga-jaga pakai skincare kayak apa gitu, sunscreen gitu supaya kulit kita tetap aman ya, karena ultraviolet ini ya membawa energi yang ya cukup besar gitu ya untuk bisa menembus lapisan kulit kita sehingga bisa mungkin merubah struktur dari kulit dalam gitu ya. Oke, seperti itu. Baik, ini adalah satuan untuk mengukur radiasi. Jadi ada yang dinamakan intensitas dan dosis gitu. Untuk intensitas ini tergantung dari sumbernya ya. Intensitas dari sumber radioaktif ini diukur dari jumlah disintegrasi per detik gitu ya. Nah, satuan dari intensitas ini Curie, biasanya Curie. Kemudian untuk dosis ini bisa merujuk pada produknya. Jadi produk yang ditreatment secara iradiasi ini dicirikan ya dengan dosis radiasi gitu ya.
Jadi seberapa besar sih energi yang bisa diserap oleh makanan ketika diradiasi gitu ya. Nah, satuan dosis ini adalah gray yang tadi ya, kilo gray itu. Nah, kemudian selanjutnya dosimetri ini adalah mengukur dosis iradiasi itu dinamakan dosimetri gitu ya. Jadi dosimetri ini tergantung tujuan kita mengiradiasi makanan itu apa gitu. Jadi untuk dosis rendah ya, aplikasi dosis rendah ini terbatas hanya untuk mengkontrol serangga, kemudian menghalangi penuaan atau pembusukan gitu ya, atau pematangan dari misalnya buah atau sayur gitu ya. Kemudian juga bisa menghalangi pertunasan. Kemudian untuk yang dosis medium ya, aplikasi dosis medium ini besarnya 1 kg sampai 10 kg. Ini jika kita bertujuan untuk memperpanjang shelf life atau masa fungsi makanan gitu ya. Kemudian bisa juga untuk mereduksi atau mengurangi mikroorganisme. Dan yang paling tinggi ya, dosis yang paling tinggi ini di atas 10 kg ini digunakan untuk mensterilisasi pada saat misalnya pengalengan ataupun dekontaminasi makanan tertentu ya, seperti rempah-rempah dan sebagainya gitu ya. Kemudian ini adalah tipe iradiasi yang digunakan pada pengolahan atau pemrosesan makanan gitu ya. Ada accelerated electrons, kemudian ada yang pakai gamma rays ya atau sinar gamma, adapun yang pakai X-rays gitu ya atau sinar X gitu. Nah, biasanya ketika makanan ini dipaparkan ya oleh energi tersebut, untuk yang sinar gamma ini biasanya dibentukkan makanan yang jumlahnya cukup besar ya, bulk foods ya, on shipping pallets. Jadi dia di dalam jumlah banyak gitu ya pada satu palet gitu. Kemudian untuk yang X-rays atau sinar X ya, ini dipergunakan untuk yang depenetration ya. Jadi dibutuhkan ketika kita mau meradiasi makanan ya, kita menembus sampai dalam-dalamnya makanan. Nah, itu dibutuhkan satu perisai gitu ya. Dan untuk yang elektron beam yang biasa ya, ini dipergunakan untuk penetrasi yang dangkal, hanya di permukaannya aja gitu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh beberapa makanan ya, dan ini tahun di mana izin dari FDA maupun USDA USDA ini mengeluarkan izin untuk bisa mengiradiasi makanan-makanan tersebut dengan berbagai dosisnya ya.
dan tujuannya pada masing-masing makanan itu berbeda-beda, gitu ya. Oke. Nah, untuk yang accelerated electrons ya, ini elektron beam ya atau sinar elektron ini yang arus sinar yang membawa energi yang tinggi, energi elektron yang tinggi ya, yang keluar dari satu pistol elektron. Kemudian ini digunakan untuk yang radiasi rendah gitu ya. Dan keunggulannya ini waktu pemaparannya itu sebentar gitu ya. Kemudian yang untuk X-rays ya atau sinar X ini mesinnya atau alat X-ray ini mempunyai energi yang maksimumnya adalah 5 juta elektron volt atau 5 mega elektron volt. Ya. X-ray ini bisa menembus makanan yang agak tebal gitu ya. Dan untuk keamanan ini biasanya memang dibutuhkan seperti shield gitu ya atau perisai gitu ya untuk safety gitu. Tetapi tidak lebih tebal daripada yang gamma rays karena gamma rays ini memang yang memang punya energi yang lebih besar ya gitu. Oke. Biasanya gamma rays ini digunakan cobalt 60 ya. Ya memang ya jadi kayak ya radiasi nuklir gitu ya. Oke. Ini adalah ilustrasi alat-alat yang digunakan ya untuk gamma ini seperti ini, kemudian untuk yang elektron beam seperti ini gitu ya. Kemudian ini efek mikroorganisme dan komponen dari makanan ya. Tentunya untuk iradiasi ini akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi dari bakteri, ragi dan jamur gitu ya. Nah, ini akan menyebabkan suatu lesi ya, seperti genetik material dari sel-sel mikroorganisme tersebut itu rusak begitu ya. Oke. Dan pada food component sendiri ya itu mungkin akan berpengaruh pada protein, karbohidrat, lipid, vitamin dan enzim seperti yang dikatakan di depan tadi gitu ya. Mungkin bisa mengakibatkan terproduksinya radikal bebas itu jauh lebih banyak gitu ya. Dan menurunkan jumlah vitamin dan antioksidan ya itu jadi turun jumlahnya untuk makanan-makanan yang mengandung nutrisi tersebut ya, sehingga ya kontrarinya di situ makanannya awet tetapi mutunya ya akan jauh lebih jelek daripada yang fresh begitu ya. Oke.
Untuk safety-nya ya, secara radiologi dan toksikologi safety ya, eh, sebenarnya baik baik dari kemasan maupun makanannya sendiri itu tidak menjadi dia diradiasi itu tidak menjadikan makanannya tersebut itu jadi radioaktif gitu ya, tidak gitu, karena memang radiasi yang digunakan di sini itu memang sudah terukur satu, kedua memang punya tujuan tertentu yang kita sudah bahas tadi gitu. Jadi dengan dosis yang sudah diatur, dengan intensitas yang memang kita sudah tahu, radiasi dari energi energi elektromagnetik tadi itu hanya mengefek hanya sebatas itu saja. Jadi kayak mikroorganisme dan sebagainya gitu ya. Tetapi tidak merubah material yang diradiasi itu menjadi radioaktif sehingga tetap bisa aman dikonsumsi gitu. Kemudian pada berdasarkan FDA gitu ya, itu enggak ya tidak berbahaya ya. Kemudian juga sudah dibuktikan ya dengan FAO, WHO, FDA gitu ya. Dengan percobaan di binatang itu oke-oke aja gitu ya. Nah, kemudian eh, pada aspek nutrisinya ya, kecukupan nutrisinya itu eh, ternyata perubahan nutrisinya itu hampir sama dengan perubahan antara bahan makanan yang masih mentah, masih fresh gitu ya, dengan kita memprosesnya secara pengalengan, pasteurisasi, dan heat processing atau dipanaskan. Itu kan tentunya nutrisi-nutrisi itu akan berubah gitu kan. Nah ini ketika diteliti ternyata proses iradiasi ini nutrisi-nutrisi tersebut itu berubahnya juga hampir sama dengan uh, proses pemasakan dan sebagainya ini gitu. Kemudian untuk kelengkapan nutrisi seperti vitamin ya, ini memang terjadi vitamin loss atau ya vitaminnya bisa hilang gitu ya. Ini seperti tiamin ya. Tiamin itu yang saya tahu vitamin B gitu ya. Jadi vitamin B dan vitamin C ini eh, apa seiring dengan peningkatan suhu ini juga akan hilang gitu ya. Kemudian untuk unsur CHO, jadi yang ada pada lemak, kemudian karbohidrat ya CHO, dan protein ini relatif resisten ya terhadap iradiasi gitu. Kemudian eh, lemak ini bisa teroksidasi ya dan mungkin kemungkinan terjadi ketengikan atau perubahan aroma gitu ya karena adanya oksidasi gitu ya. Kemudian untuk berikutnya microbial safety ya. Ini virus, spora, kemudian mikroorganisme yang lain gitu ya. Ini bisa resisten terhadap radiasi ya. Gram negatif ya, bakteria gram negatif ini lebih berefek gitu ya. Kemudian Clostridium yang tipe E ini resisten, kemudian
ada beberapa beberapa senyawa yang bisa meningkat ya eh, setelah iradiasi gitu ya, dan eh, bisa menyebabkan radiasi resistance atau eh, mutasi ya, perubahan mutasi. Oke. Nah, ini beberapa apa beberapa ini ada beberapa tabel gitu ya, yang menjelaskan jenis-jenis makanan eh, apa dan fungsinya untuk diradiasi itu apa ya, tujuan iradiasi itu apa, dan maksimum dosisnya gitu ya. Kemudian eh, penggunaan iradiasi juga sudah luas ya di negara-negara tersebut. Yang hijau-hijau ini sudah apa menerapkan radiasi sebagai pengawetan makanannya gitu. Oke. Kemudian untuk aplikasinya ya, yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada mengontrol kebusukan, kemudian mencegah perkecambahan ya, sterilisasi, kemudian juga pengurangan patogen gitu ya. Nah, ini ada beberapa tabel ya, tabel juga dan untuk penggunaan aplikasi radiasi. Kemudian ini adalah advantage atau keuntungan dari radiasi ya. Jadi bisa kita gambarkan ya, kita bisa meminimalisasi makanan yang busuk gitu ya. Kemudian bisa meningkatkan kesehatan publik gitu ya. Dan sampai kita bisa meningkatkan energy saving. Okay. Nah, untuk pembatasannya, ini ada beberapa makanan yang tidak bisa diiradiasi, seperti produk dairy atau produk turunan susu, gitu ya. Kemudian buah peach dan nektarin ini ternyata tidak bisa diiradiasi, gitu ya. Saya belum mempelajari kenapanya, tetapi ini memang dari sumber yang saya baca ini memang limitation of irradiation ini memang cannot be used for dairy, peach, and nectarine. Peach sama nectarine itu ya hampir sama sih, buah plum gitu. Ya. Nah, untuk beberapa makanan ya, dairy foods ini dan telur ini ternyata tidak bisa diiradiasi karena ini akan merubah flavor dan teksturnya ya. Teksturnya itu akan berubah dan rasanya itu juga akan berubah gitu. Kemudian karena tadi iradiasi itu mempengaruhi nutrien ya, untuk beberapa makanan yang kaya akan vitamin tertentu, ini juga tidak cocok untuk diiradiasi gitu ya. Chemical compounds atau ya struktur senyawa kimia ya,
nutrisi senyawa kimia yang yang dikandung oleh makanan, ya, atau yang berfungsi sebagai pembentuk rasa gitu ya, ini akan berubah juga ya selama proses iradiasi itu. Baik. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai iradiasi ya. Jika ada pertanyaan silahkan raise hand atau chat ya. Ini saya stop dulu aja.